Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok fungsi izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Widiutami. Pengertian fungsi. Fungsi dalam matematika adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal dengan suatu nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan. Himpunan nilai yang diperoleh dari relasi tersebut disebut daerah hasil. Pada fungsi terdapat beberapa istilah penting, diantaranya domain, yaitu daerah asal fungsi f dilambangkan dengan df. Kodomain, yaitu daerah kawan fungsi f dilambangkan dengan kf. Dan range, yaitu daerah hasil yang merupakan himpunan bagian dari kodomain. Range fungsi f dilambangkan dengan rf. Perkenalkan, nama saya Sulistia Marlita. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis fungsi dan sifat fungsi. Yang pertama ada fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi dipetakan A ke B ditentukan dengan rumus fx, disebut fungsi konstan. Apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Untuk lebih jelasnya, pelajarilah contoh soal berikut ini. Yang kedua ada fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa fungsi lurus. Yang ketiga ada fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0, dan a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Keempat ada fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang memiliki titik asal dan semua titik absis maupun ordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh fx sama dengan x. Agar lebih memahami tentang fungsi identitas, pelajarilah contoh berikut ini. Kelima ada fungsi tangga atau bertingkat. Suatu fungsi fx disebut fungsi tangga apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah contoh soal berikut ini. Keenam ada fungsi modulus, yaitu suatu fungsi fx disebut fungsi modulus mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Ketujuh, ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min f kali x, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f dikalikan min x sama dengan fx jika f dikalikan min x tidak sama dengan min f dikalikan x, maka fungsi ini tidak ganjil ataupun tidak genap. Untuk memahami fungsi ganjil dan fungsi genap, perhatikanlah contoh-contoh soal-soal berikut di bawah ini. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi. Yang pertama ada sifat injektif atau 1-1. Yang kedua ada fungsi surjektif. Yang ketiga ada fungsi bijektif, yaitu korespondensi 1-1. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lutfiah Ayasi Suhenda. Di sini saya akan menjelaskan tentang aljabar fungsi dan komposisi fungsi. Yang pertama ada aljabar fungsi. Operasi aljabar pada fungsi yang akan dijelaskan di sini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jika f dan g adalah fungsi yang terdefinisi pada bilangan real, maka keempat operasi di atas dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama, f ditambah g dikali x sama dengan fx ditambah gx. Yang kedua, f dikurang g dikali x sama dengan fx dikurang gx.
Yang ketiga, F dikali G dikali X sama dengan 4X dikali GX. Yang keempat, F dibagi G dikali X sama dengan Fx dibagi Gx. Di mana Gx tidak sama dengan 0. Contoh soal, diketahui fungsi Fx adalah X plus 2 dikali 2 dan Gx adalah 2X plus 4 dikali 2. Maka tentukan hasil dari A. Fx plus Gx, B. Fx dikali Gx, C. Fx dibagi Gx. Jawab. Yang A. Fx ditambah Gx sama dengan X ditambah 2 dikali 2 ditambah 2X plus 4 dikali 2 menghasilkan 5 dikali X plus 2 dikali 2. Yang B, Fx dikali Gx adalah Fx ditambah 2 dikali 2 dikali 2X plus 4 dikali 2 menghasilkan 4 dikali 4 dikali X plus 2 dikali 4. Yang C, Fx dibagi Gx sama dengan X plus 2 kuadrat dibagi 2X plus 4 dikuadratin, menghasilkan 1/4. Selanjutnya ada komposisi fungsi. Operasi fungsi komposisi tersebut biasanya dilambangkan dengan O. Kemudian dapat dibaca komposisi ataupun bundaran. Fungsi baru inilah yang dapat terbentuk dari Fx dan Gx, yaitu yang pertama, F bundaran G yang artinya G dimasukkan ke F. Yang kedua, G bundaran F yang diartikan F dimasukkan ke G. Fungsi tunggal adalah merupakan fungsi yang bisa dilambangkan dengan huruf F bundaran G atau bisa dibaca F bundaran G. Kemudian, fungsi F bundaran G adalah F dikali Gx, itu merupakan fungsi Gx dikomposisikan sebagai fungsi Fx. Sedangkan G bundaran F dibaca sebagai fungsi G bundaran F. Jadi, G bundaran F adalah fungsi F diselesaikan dulu dari fungsi G. Dari skema rumus di atas, definisi yang telah kita dapatkan adalah jika F AB ditentukan dengan rumus Y sama dengan Fx. Jika G BC ditentukan dengan rumus Y sama dengan Gx, maka didapatkan sebuah hasil fungsi Gx, Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan G dikali Fx. Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f dan g dapat ditulis G bundaran Fx sama dengan G dikali Fx, dan F bundaran Gx sama dengan F dikali Gx. Sifat-sifat fungsi komposisi. Terdapat beberapa sifat pada fungsi komposisi yang dijelaskan di bawah. Jika F, AB, G, BC, dan H, CD, maka berlaku F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx. Tidak berlaku sifat komutatif. F bundaran dikali F bundaran H sama dengan F bundaran G dikali bundaran H, bersifat asosiatif. Jika fungsi identitas Ix, maka berlaku jika fungsi identitas Lx, maka berlaku F bundaran L dikali X sama dengan L bundaran F dikali X sama dengan Fx. Contoh soal, bila diketahui Fx adalah
3x plus 4, dan gx adalah 3x. Berapa nilai dari f bundaran g dikali 2? Jawabannya, f bundaran gx sama dengan f dikali gx. 3 dikali 3x plus 4 sama dengan 9x plus 4. Lalu x-nya kita ganti 2, jadi 9 dikali 2 ditambah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifanda Rahma. Saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi inverse. Fungsi inverse atau fungsi kebalikan merupakan suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Suatu fungsi f memiliki fungsi inverse jika f merupakan fungsi bijektif. Nah, gambarnya bisa dilihat bahwa fungsi bijektif itu terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Misalkan, f fungsi yang memetakan x ke y, sehingga dapat ditulis y sama dengan fx. Maka, inverse dari f adalah fungsi yang memetakan y ke x, ditulis x sama dengan inverse dari fy. Langkah untuk menentukan fungsi inverse. 1. Ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy. 2. Tuliskan x sebagai inverse dari fy sehingga inverse dari fy sama dengan fy. Yang ketiga, ubahlah variabel y dengan x sehingga diperoleh rumus fungsi inverse dari fx. Di bawah ada rumus khusus fungsi inverse, bisa dilihat. Kemudian saya akan lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, tentukan fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x plus 6. Penyelesaiannya, kita ubah dulu fx-nya menjadi y. Jadi, y-nya sama dengan 2x plus 6. Kemudian, kita cari x-nya. 2x sama dengan y min 6. X-nya 1/2y min 3. Sesuai dengan langkah yang kedua, kita menuliskan x sebagai inverse dari fy, sehingga inverse dari fy sama dengan fy. Dengan demikian, inverse dari fy sama dengan setengah y min 3. Terakhir yaitu mengubah variabel y dengan x didapat inverse dari fx sama dengan 1/2 x min 3. Contoh soal yang kedua, apabila diketahui bahwa fx sama dengan 2 plus 3 log x, jadi dapat disimpulkan inverse dari fx adalah, penyelesaiannya sama seperti sebelumnya, kita ganti fx menjadi y sama dengan 2 plus 3 log x dengan y min 2, x sama dengan 3 pangkat y min 2. X sama dengan 3 pangkat y min 2 didapat dari konsep A log B sama dengan C, maka perpangkatannya menjadi A pangkat C sama dengan B. Dengan demikian, inverse dari fy sama dengan 3 pangkat y min 2. Atau, sesuai dengan langkah ketiga, kita ganti variabel y dengan x didapat inverse dari fx sama dengan 3 pangkat x min 2. Materi selanjutnya ada inverse dan komposisi fungsi. Apabila fungsi komposisi dari fungsi f dan g adalah fungsi h, ditulis h sama dengan f komposisi g. Maka fungsi inverse dari fungsi komposisi adalah inverse dari h sama dengan inverse dari g. Rumus dasarnya, yang pertama, inverse dari f komposisi gx sama dengan inverse dari g komposisi inverse dari fx. Yang kedua, inverse dari f komposisi g komposisi h sama dengan inverse dari h, inverse dari g, inverse dari f. Contoh soal yang pertama, diketahui fx sama dengan x plus 3 dan gx sama dengan 5x min 2. Tentukan inverse dari f komposisi gx. Penyelesaiannya, cara yang pertama, dicari f komposisi gx terlebih dahulu, selanjutnya cari inverse f komposisi gx. F komposisi gx artinya fungsi gx dikomposisikan dengan fungsi fx. Gx-nya kita ganti menjadi 5x min 2. Untuk fx sama dengan x plus 3, x-nya diganti 5x min 2 didapat
5x min 2 plus 3 sama dengan 5x plus 1. Karena f komposisi gx plus 1, maka kita ganti f komposisi gx-nya menjadi y. 5x sama dengan y min 1, x 1 per 5, y min 1 per 5. Jadi, inverse dari f komposisi gx adalah 1 per 5x min 1 per 5. Cara yang kedua, dicari inverse dari fx dan inverse dari gx. Selanjutnya menggunakan rumus inverse f komposisi gx sama dengan inverse dari g komposisi inverse dari fx. Pertama, kita cari inverse dari fx-nya terlebih dahulu. Fx sama dengan x plus 3, y sama dengan x plus 3, x sama dengan y min 3. Didapat inverse dari fx-nya x plus x min 3. Kemudian kita cari inverse dari gx. Gx sama dengan 5x min 2, y sama dengan 5x min 2, 5x sama dengan y plus 2, x sama dengan 1 per 5 y plus 2 per 5, didapat inverse dari gx sama dengan 1 per 5 x plus 2 per 5. Jadi, inverse dari f komposisi gx artinya inverse dari fx dikomposisikan dengan fungsi inverse dari gx. Didapat 1 per 5 kali x min 3 plus 2 per 5 sama dengan 1 per 5 x min 3 per 5 plus 2 per 5 sama dengan 1 per 5 x min 1 per 5. Kemudian contoh soal yang kedua, diketahui fx sama dengan x plus 4. Tentukan fx jika x diganti dengan x kuadrat min fx kuadrat plus 8fx. Penyelesaiannya, fx jika x-nya diganti dengan x kuadrat menjadi x kuadrat plus 4. Untuk fx kuadrat, x plus 4-nya dikuadratkan sama dengan x kuadrat plus 8x plus 16. Untuk 8fx sama dengan 8 dikali x plus 4 sama dengan 8x plus 32. Jadi, hasilnya x plus x kuadrat plus 4 min x kuadrat min 8x min 16 plus 8x plus 32 sama dengan 20. Terima kasih, sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.